Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang rasanya bisa menjumpai sahabat kampus semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini kita akan mengkaji tentang asas-asas hukum administrasi negara. Pada video yang lalu, kita sudah mempelajari tentang asas-asas hukum tata negara sebagai bekal sahabat untuk mempelajari hukum tata negara. Dan hari ini kita akan belajar tentang asas-asas hukum administrasi negara yang juga akan menjadi bekal sahabat kampus untuk mempelajari hukum administrasi negara. Perlu sahabat ketahui bahwa pada mulanya hukum administrasi negara itu dikenal dengan nama hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan sendiri istilahnya disadur dari beberapa bahasa asing. Ada administratif recht dalam bahasa Belanda, ada administratif law dalam bahasa Inggris, ada droit administratif dalam bahasa Prancis, dan Verwaltungsrecht dalam bahasa Jerman. Kemudian perkembangan selanjutnya digunakanlah istilah hukum administrasi negara yang didasari oleh surat keputusan Dirjen Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 1983. Nah, seorang ahli ilmu negara, Legeman, mendefinisikan bahwa hukum administrasi negara ialah pengujian terhadap hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka. Tugas-tugas istimewa yang dimaksud meliputi mengatur kepentingan umum seperti kesejahteraan masyarakat, pengajaran dan pendidikan, pengairan atau irigasi, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Ini sangat luas sekali ya. Nah, apabila hukum tata negara yang kita pelajari pada video yang lalu itu membahas organisasi jabatan negara yang memandang negara sebagai suatu organisasi, maka hukum administrasi negara itu membahas lebih detail. Dia membahas hubungan antara jabatan satu dengan jabatan yang lain, serta hubungan hukum antara jabatan negara dengan warga masyarakatnya. Nah, selain pendapat Legeman, ada pula pendapat lain yang berkembang ya, pendapat yang menyatakan bahwa hukum tata negara itu sama saja dengan hukum administrasi negara. Nah, yang perlu sahabat pahami adalah hukum tata negara itu sama dengan hukum konstitusi negara. Sedangkan hukum administrasi negara fokus pada aktivitas lembaga negaranya saja. Sebab administrasi pada dasarnya merupakan salah satu bab terpenting dalam konstitusi negara di samping legislasi dan yudikasi. Kondisi ini, kesamaan itu identik dengan posisi hukum perdata yang di dalamnya ada hukum dagang, atau hukum pidana yang di dalamnya ada ilmu kriminologi. Nah, administrasi negara memerlukan peraturan yang lebih memaksa daripada hukum privat. Sebab tidak semua orang cenderung secara sukarela mentaati perintah administrasi negara itu, bila mana peraturan itu diterbitkan berdasarkan hukum privat. Maka dari itu, hukum administrasi negara harus bersifat publik. Tujuannya apa? Agar dapat memaksakan penyelenggaraannya untuk kepentingan umum. Bisa dipaksakan penerapan hukumnya dan menjamin pelaksanaannya. Salah satunya soal pajak. Pemerintah bisa memaksakan membayar pajak. Pajak motor, pajak mobil, pajak rumah. Bisa dipaksakan. Bagi yang mengemplang pajak yang tidak taat, maka bisa dikenakan denda. Ini merupakan wujud dari hukum publiknya. Nah, apabila didefinisikan, maka hukum administrasi negara itu didefinisikan sebagai kumpulan hukum yang mengatur cara-cara alat kelengkapan negara harus berbuat dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain, hukum yang mengatur segala tugas dan kewajiban pejabat-pejabat pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian, administrasi negara itu juga memiliki makna. Apa saja maknanya? Ada 3 maknanya. Ketika kita berbicara mengenai administrasi negara, kita tidak harus berbicara tentang aparatur negara, institusi politik kenegaraan, dan lain sebagainya. Kemudian, administrasi negara juga menyimpan makna sebagai fungsi atau aktivitas, yakni kegiatan mengurus kepentingan negara. Kemudian sebagai proses teknis melaksanakan undang-undang, yakni meliputi seluruh tindakan aparatur negara dalam penyelenggaraan undang-undangnya. Menurut Van Vollenhoven, hukum administrasi negara itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum perundang-undangan atau Regularingsrecht atau the law of legislative process. Kemudian yang kedua ada hukum tata pemerintahan atau Bestuurrecht atau the law of government.
Yang ketiga, hukum acara peradilan, Justitiarecht, Law of Administration Justice. Ini dibagi menjadi 4. Ada Staatsrechtlich, Rechtspleging, peradilan tata negara. Ada Privatrechtlich, Rechtspleging, peradilan perdata. Ada pula Strafrechtlich, Rechtspleging, peradilan pidana. Dan ada juga Administrativrechtlich, Rechtspleging, peradilan administrasi. Dan pembagian yang keempat menurut Van Vollenhoven adalah Politierecht, atau hukum kepolisian, the law of administration of security. Di tempat lain, Prajudi Atmo Sudirjo, dia membagi administrasi menjadi 2, yaitu administrasi dalam pengertian sempit, yang meliputi tata usaha, segala hal yang bersifat office work, tata usaha. Kemudian administrasi dalam pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai proses dalam masyarakat, sebagai jenis kegiatan manusia, dan sebagai kegiatan sekelompok orang yang secara bersama-sama menggerakkan kegiatan-kegiatan di atas. Jadi ada proses, fungsi, dan institusi merupakan bagian dari administrasi dalam pengertian yang lebih luas. Berdasarkan uraian di atas, tentu ada orang-orang yang terlibat di dalam administrasi itu. Ada yang melakukan perencanaan, ada yang memimpin, ada yang membimbing, mengarahkan, mengawasi, hingga mengorganisir. Nah, kita masuk ke objek administrasi sekarang. Ada 3 golongan besar objek. Yang pertama, administrasi publik, public administration. Siapa objeknya? Negara. Kemudian yang kedua ada business administration, administrasi bisnis, ini privat sifatnya. Objeknya boleh jadi perusahaan, badan hukum. Kemudian berikutnya, yang ketiga, administrasi yang berobjek internasional, international administration, pengaturan internasional. Siapa objeknya? Negara-negara. Itu adalah objeknya, salah satunya. Kemudian sumber hukum administrasi. Sumber hukum administrasi ini sama dengan sumber hukum formal pada umumnya. Ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan juga doktrin. Selanjutnya, ada metode administrasi negara. Ada beberapa metode yang dapat dipakai dalam mengkaji administrasi negara. Ada 4 metode. Metode pertama, metode interpretasi, yakni menginterpretasi dari pernyataan-pernyataan perundang-undangan. Yang kedua, metode lokasi aturan, penempatan suatu aturan, prinsip sebelum atau sambil melakukan interpretasi atas norma hukum. Suatu setting yang tertuju menurut tempat, struktur sosial, dan waktu. Kemudian berikutnya metode lokasi historis, yaitu perpaduan antara metode sosiologis dengan historis, ditetapkan secara khusus dalam ilmu hukum administrasi. Yang keempat ada metode komparatif, yaitu mengadakan perbandingan hukum administrasi. Bisa jadi mengadakan perbandingan dengan negara Belanda, Perancis, Amerika Serikat. Tujuannya apa? Mendapatkan kejelasan, memperoleh gambaran, pandangan yang luas mengenai bagaimana organisasi negara di negara itu, bagaimana otonomi di negara itu, bagaimana dikonsentrasi di negara itu, dan lain sebagainya. Ini 4 metode administrasi negara. Yang paling banyak yang nomor 1 dan nomor 4 yang paling banyak digunakan. Kemudian, poin F, kegiatan-kegiatan administrasi negara. Kegiatannya ada 2, ada yang bersifat yuridis dan ada yang bersifat non-yuridis. Kita fokus kepada yang bersifat yuridis. Perbuatan-perbuatan administrasi negara yang bersifat yuridis disebut recht handling. Ada 4. Ada basicing atau administrative discretion, penetapan. Ada plan atau rencana. Ada concrete norm giving, norma jabaran. Dan ada juga pseudo word giving, legislasi semu. Kemudian syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. Ternyata ada syarat-syaratnya untuk melaksanakan hukum administrasi negara itu, supaya tugas, fungsi, dan kewajibannya bisa berjalan sesuai harapan. Yang pertama, syaratnya adalah efektivitas. Kegiatan administrasi negara harus mengenai sasaran yang ditetapkan. Yang kedua, legitimasi. Kegiatan administrasi negara tidak boleh menimbulkan kerisuhan, ada keributan, ada kekacauan, misalnya tidak diterima masyarakat, tidak diterima lingkungan setempat. Ini harus dihindari dengan syarat legitimasi. Kemudian ada yuridiktas. Yuridiktas ini syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melawan atau melanggar hukum dalam arti luas. Kemudian ada syarat legalitas. Setiap perbuatan administrasi negara itu harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima ada syarat moralitas, di mana
harus dihindari sikap tidak bermoral dalam administrasi negara. Jadi moral ataupun etika harus dijunjung tinggi. Yang keenam, efisiensi, penghematan, biaya, dan produktivitas wajib diusahakan semaksimal mungkin. Jadi dalam penerbitan hukum administrasi negara, dalam hal-hal sifatnya administratif, dalam kenegaraan, itu harus efisiensi. Selain efektif, harus efisiensi. Harus ada penghematan, bukannya malah memboroskan anggaran negara. Yang ketujuh, teknik dan teknologi. Memanfaatkan teknik dan teknologi untuk pengembangan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Selain syarat, ada pula asas. Ada asas-asas pelaksanaan administrasi yang baik. Ada dua asas. Asas mengenai prosedur dan atau proses pengambilan keputusan yang apabila dilanggar, maka secara otomatis keputusan yang bersangkutan batal demi hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya. Misalnya, ada vested interest. Seseorang pemangku jabatan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan pribadinya, ya. Kemudian merugikan tanpa memberikan kesempatan untuk membela kepentingannya. Kemudian selanjutnya ada juga asas yang terkait keberadaan fakta yang dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan. Ada asas larangan kewenangan, asas larangan de tournement de pouvoir, ada asas kepastian hukum, ada asas larangan melakukan diskriminasi hukum, dan ada asas batal karena kecerobohan. Nanti silakan baca kembali, pelajari kembali slide-nya ya. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Ini diadakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dari tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. PTUN diadakan untuk memberikan perlindungan kepada kita semua, yaitu perorangan warga negara ya, atau masyarakat ya, ketika dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. PTUN memiliki wewenang mengadili sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum privat dengan badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk sengketa dalam bidang kepegawaian. Ini ada dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian sengketa tata usaha negara memiliki berapa unsur? Ada unsur subjek dan ada unsur objek. Kalau subjek berarti para pihak, orang yang bersengketa atau badan hukum perdata di satu pihak, dan di pihak lain adalah yang digugat, yaitu pejabat tata usaha negara. Kemudian ada objeknya. Objeknya apa? Sengketa, yaitu keputusan yang diterbitkan, ya, diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian, apa itu keputusan tata usaha negara? Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum privat. Seorang yang dirugikan bisa menggugat, bahkan bisa dimintakan ganti rugi atau rehabilitasi. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat harus memuat adresat penggugat, nama penggugat, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat, dan kuasanya. Kemudian adresat tergugat, ya, yang dituju, namanya siapa, jabatannya apa, tempat kedudukannya apa. Kemudian posisi dan petitum, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Kemudian terhadap gugatan yang diajukan, PTUN dapat memutuskan, menolak gugatan, mengabulkan, atau tidak menerima, ataupun gugur. Nah, lebih lengkap silakan sahabat pelajari, ya, dan nanti akan lebih detail di mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada semester lanjut. Kita sudah ada kesimpulan pertemuan ini. Ada beberapa hal yang bisa kita petik atau poin-poin pentingnya. Yang pertama, hukum administrasi negara membahas mengenai hubungan antara jabatan satu dengan jabatan lainnya, serta hubungan hukum antara jabatan negara dan warga masyarakatnya. Ia adalah pelaksanaan fungsi kegiatan kenegaraan. Yang kedua, hukum administrasi negara dapat dipandang sebagai aparatur negara, dapat dipandang sebagai sebuah fungsi, dan juga dapat dipandang sebagai sebuah proses. Dan yang ketiga, kegiatan-kegiatan administrasi negara dapat berwujud penetapan, dapat juga berwujud rencana, ataupun norma jabaran dan legislasi semu. Kemudian asas-asas administrasi negara antara lain, asas larangan kewenangan, asas larangan de tournement de pouvoir, asas kepastian hukum, asas larangan melakukan diskriminasi hukum, dan asas batal karena kecerobohan. Inilah kesimpulan yang bisa kita petik dari pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa simak lagi video berikutnya ya. Insya Allah akan berjumpa kembali. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.